Selamat sore adik-adik. Adik-adik semua. Iya, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Wah, Oh, luar biasa luar ya, biasa Kak. Kak. Oke, Dan mantap. Tadi nih Kak, kan acara kita tuh kan jam 4 nih. Betul, betul. Dan ternyata adik-adik kita tuh udah duluan Kak. Sudah jam 3 sudah masuk. Wih, Bener luar banget. biasa. Tepuk tangan Tepuk untuk tangan adik-adik dulu semua. semuanya. Oh, luar biasa, mantap. Memang hari ini adalah hari yang istimewa Kak. Betul sekali. Iya, luar biasa adik-adik kita ya. Nah, adik-adik, sudah lama kita tidak ketemu ya. Bener, biasanya kan kalau setiap hari Minggu ibadah kan ngeliatnya cuma di YouTube doang ya adik-adik Betul, ya. dan pasif ya Kak ya. Cuma Bener lihat, banget. nonton ketika diminta untuk buka ya buka, tapi nggak ada interaksi. Betul sekali. Iya. Nah di hari ini spesial buat adik-adik semua kita ngerayain Paskah secara live. Kak. Live ya, dan bisa berinteraksi Bener. antara adik-adik dan kakak-kakak yang ada Bener, di sini semua. tadi waktu mereka di waiting room tuh kayaknya seru banget Kak Oh, gitu ya? obrolannya bener. Oh, Karena lama gak ketemu ada yang adik-adiknya cerita-cerita. kan. Bener Iya. banget. Nah, Seru ya, tapi adik-adik semua. sekalipun kita bisa berinteraksi, adik-adik tetap ada aturannya Bener. ya. Iya, supaya tetap semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bener, Kak ya. bener, Kak. Enggak semua saling ingin ngomong semua jadi kacau deh nanti. Siapa yang mau didengerin bener kalau nggak gitu? bisa denger satu dengan yang Iya lain. bener. Nah aturannya apa ini Kak? Yuk kita lihat dulu aturannya. Jadi buat adik-adik simak dulu ya aturan kita. Oke. Aturannya adalah Yang Ya. pertama kita mau rename dulu ya. Nah rename itu apa sih Kak? rename itu memberi nama karena mungkin ini adalah zoomnya papa, Bisa ini jadi, zoomnya mama atau zoomnya bener, kakak. bener. Nah diberi nama supaya kakak-kakaknya bisa mengenali. Betul. Tapi juga ada aturannya, ada caranya dulu. Yang pertama itu di nama, di bagian nama itu diklik gitu ya, diarahkan pointernya maka akan ada mute dan more. Nah dipencet saja Yang- more-nya. Ya. Kemudian di sebelah kanan akan muncul tuh ada banyak, pilih yang Rename. Rename, Benar. Buat oke. apa sih Kak? Biar kok dikasih nama begitu. Nah nanti adik-adik setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bermain Kak di kelasnya masing-masing nih. Iya, supaya kakak-kakaknya bisa mengenali, oh ini punya anak Bethesda, Betul apa semua sekali. begitu. Nah, terus cara menamainya bagaimana nih Kak? Iya, nah namanya adik-adik jangan lupa ditulis. Misalnya nih kalau dia dari kelasnya Efrata, tulis dengan tulisan besar Efrata underscore namanya dia. Nah, Contoh kalau ini deh, contohnya adalah bener. Rina, maka Ada Rina. Rina dari kelas Efrata. Efrata, Ah. benar. Kak kalau aku lupa nih dengan kelas aku Wih, gimana iya, dong? Bener, siapa tahu tahun lalu kelas 2, Iya. tahun ini kelas 3 sudah beda kelas. beda kelas. Iya, nah sebentar lagi akan diberitahukan, akan ditunjukkan Nama kelasnya nama-nama kelas. masing-masing. Silakan kalau Batita itu apa, yuk kita lihat nama kelasnya. Iya, ini dia. Batita atau di bawah 3 tahun untuk papa dan mamanya namanya adalah Efrata. Efrata. Untuk menamainya underscore namanya dia. sendiri. Seperti tadi ya, Efrata underscore Rina. Rina. Kemudian kelas balita nih, balita itu di bawah 5 tahun. Itu namanya Bethlehem. Bethlehem. Kalau sudah TK, udah masuk TK, maka nama kelasnya adalah Nazaret. Begitu juga dengan kelas 1 dan 2
Galilea. Betul. 3 dan 4 itu adalah Bethlehem. Bethesda. Bethesda. Sorry kakak, Bethesda. Maaf nih. 56 itu 56 Getsemani. Dan SMP itu Yerusalem underscore namanya sendiri-sendiri. bener Yuk, sekali. kalau yang belum diganti, di rename silakan. Silakan diganti Sekarang dikasih dulu. kesempatan ya. Betul sekali. Silakan Tapi kalau ya. sudah ada namanya nggak usah diganti lagi. Iya, oke. Oke. Itu aturan yang pertama. Pertama. Nah, ada lagi nih aturannya nih. Supaya tadi lalu lintasnya, supaya nggak semuanya Lancar, benar. berbicara sehingga nggak tahu mana yang mau didengar. Nah, ini ada tanda, adik. Ada 2 tanda. Yang pertama adalah listen, yang kedua adalah on mic. Nah, listen itu apa? Listen itu adalah ketika adik-adik tidak boleh berbicara. Mungkin ketika nyanyi ya, Kak. Nyanyi bener. Nyanyi harus listen, mic-nya harus dicoret atau di mute. Tapi Iya. boleh nyanyi di rumahnya. Kalau nggak di rumah apa-apa. boleh nyanyi, tapi Boleh. mic-nya tidak boleh dibuka. Dibuka, benar Iya, sekali. kenapa sih Kak? Iya, biar tidak mengganggu Iya, karena suaranya adik-adik itu nanti akan delay, mengganggu, tidak betul. sama dengan lagu yang didengarkan. Betul Kalau sekali. nanti lainnya dengar hari ini baru setelah lama, hari ini kan nanti nggak kan enak. bergema, Gitu. benar. Iya, betul. Jadi Itu kalau- kalau ada listen ya. Listen. Nah, kalau kayak sekarang kan kalau di Zoom-nya adik-adik tuh sudah ada gambar mic, terus ada tulisan garis begitu. Artinya apa tadi Kak? Mute Mute. atau sudah itu listen. Kalau ada tanda itu maka harus coret. Betul sekali. dikliknya. Terus Iya. kalau misalnya nih Kak, aku mau interaksi sama adik-adik gimana dong Kak? Nah, ketika mungkin kakak-kakaknya bertanya nih, halo adik-adik, seperti sekarang ini, itu ada mic-nya boleh dibuka. Kita Boleh sapa dulu ya. dibuka, bener. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Mic-nya dibuka dulu deh, ayo. Wah, itu pinter, mantap, pinter, itu lambangnya pinter, on pinter. mic, berarti udah boleh Udah bicara. boleh Wow, betul. pinter, Wah, iya. pinter ya. Iya, benar. Jadi seperti itu ya adik-adik, kalau ada tanda on mic seperti itu adik-adik boleh dibuka Boleh mic-nya, buka, boleh benar dipencet. sekali. Betul Atau sekali. atau kalau pakai komputer ada yang cara yang aman nih Kak. Gimana nih? Di mute aja ketika mau bicara dipencetnya space bar atau spasi. Spasi. Yang paling panjang itu ketika Oke. mau ngomong dipencet aja. Tinggal diklik, tik. Dipencet, nanti kalau udah selesai ngomong dilepas. Dilepas, Udah nanti mute lagi. betul Nah, sekali, itu ya. cara yang enak. Oke, Oke. itu aturannya ya. Oke. Nah, seru ya Kak ya, ternyata adik-adik kita banyak bener. banget. Waduh, nih yang ada banyak itu Kak. mengikuti. Ada sekitar, aduh, nggak bisa lihat dari Gak sini. bisa, karena kayaknya banyak ya, ada kayak sekitar berapa? Pesertanya tuh 82. 82, Wih, banyak banyak ya. Kak. Oke. Pastinya mereka kangen ya kan sama Iya, teman-temannya, heeh. asik Nah, banget sebelum ngobrolnya. kita mulai, mari kita persiapkan Alkitabnya, kita. kita ambil Alkitabnya dulu nih ya. Kak Diki juga mau persiapkan Alkitabnya ya. Oke. Oke, adik-adik kita akan buka. Karena kali ini istimewa, ayatnya juga ada 2. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul Ya. sekali, kita buka dulu di Keluaran 12 ya Kak ya. Kita buka Keluaran. di Perjanjian Lama. Perjanjian lama. Keluaran 12, Keluaran 12, ayat Ayat 13. Kalau sudah ketemu di Alkitab, kalau sudah ketemu di Alkitabnya adik-adik kan biasanya ada pembatasnya tuh ya. Bisa dipakai untuk dikasih pembatas ayat yang sudah kita baca ya Kak Jeki ya. Atau apa aja yang bisa dipakai pembatas ya Kak, boleh pembatas buku, apapun deh. Ya, Keluaran 12 ya, perjanjian lama Kak Diki kasih warna merah. Nah, sekarang nih ke perjanjian baru nih. Perjanjian baru yaitu 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ya. Ya, 1 Kalau dia Petrus 1. punya 2 pembatas, warna yang satunya boleh dipakai untuk membatas ayat yang sudah kita buka ya di perjanjian baru. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18 19. Wah, adik-adik ini Kak Jeki yakin sudah pinter-pinter, Benar. maka sudah ketemu semua. Kalau udah dikasih pembatas boleh ditutup, gitu Boleh ya, ditutup. atau dibiarkan terbuka juga Benar. boleh. Setelah Dan itu kita taruh lagi supaya nanti ngambilnya juga enak dan adik-adik tidak terganggu ketika memuji Tuhan, begitu ya. Oke. Oke. Nah, kita akan mulai ibadah kita dengan Kita mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. bernyanyi. Wah. Karena itu dipersilakan untuk Adik-adik untuk bangkit, bangkit berdiri. Yo, adik-adik kita mari kita mau bangkit bilang, berdiri. Aku pahlawan kecil, Yesus Iya, panglimaku. oke. Bergerak semua ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
Oh. Sampai bergerak loh Kak Oh mereka. iya, luar biasa semuanya sudah bergerak. Betul. Nah kita mau doa dulu ya adik-adik Oke, ya. ya kita harus berdoa. Bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah Paskah Komisi Anak GKI Bromo. Pada sore hari ini kami bersyukur melihat semangat adik-adik kami yang betul-betul sukacita Bapak bernyanyi bersama Engkau. Tuhan kami menyerahkan ibadah kami, tutup bungkus kami Tuhan agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau juga memimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Wah. Nah, Kak, Ya. Paskah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah memang jalan kehidupan dan kebenaran. Benar Wah. sekali. Kita akan menyanyikan bersama-sama, tetap kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan. Masih bangkit berdiri ya adik-adik ya. Tetap berdiri, oke. Kita bersemangat. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Wah, sukacita luar biasa. Wah, luar biasa Oke. sekali. Wah, masih semangat ini. Masih semangat ya. Adik-adik boleh duduk kembali Ya, ya. silakan duduk kembali adik-adik. Ya, boleh sambil menata lagi nafasnya. Iya, ini agak ngos-ngosan ya Kak. Iya, karena semangat, Kak. Karena semangat banget ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kali ini Tuhan, kami akan merayakan kasih Tuhan. Kami akan merayakan Paskah, kemenangan Tuhan atas maut. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi hati kami, supaya dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam hati kami. Supaya kami boleh paham, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin Bu Lydia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pimpin semua kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk diambil Alkitabnya. Sekarang ambil Alkitabnya, kita akan membacakan Alkitab yang sudah kita buka tadi ya. Kita baca dulu ya Kak dari Kejadian Lama. Iya, Kejadian Lama. Perjanjian Lama. Lama. Oh sampai Dalam lupa. Keluaran 12 ayat 13. Oke ya. Semua sudah dapat. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu.
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita baca lagi yang di Kita baca perjanjian, di perjanjian baru ya. baru. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya kakak ya. Sama-sama, Baik. oke. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu, Ya ya, semua sudah disiapkan? sudah ya. Ini Ah. ibu sudah siapkan roti tak beragi. Roti tak beragi ya? Ini Oke. roti tak beragi. Wah, Dan baik, kalau baik, sayur Bu. pahitnya akan disiapin oleh Nia. Oke. Nah, sini Nia, bantuin ibu. Iya ibu. Ferry, Ya, ya. ambilkan baskom yang tadi. Baskom yang tadi. Iya, Bentar ya, Ayah. oke. Oh, ini dia. Ya, Ayah, betul, ayah. betul. Bener yang ini kan ya? Ya, betul. Nah, Tapi Oke. ngomong-ngomong Ayah, ini kok warnanya merah sih ya? Emangnya ini apaan ya, Ayah? ini adalah darah domba yang tadi kita sembelih. Darah domba? Iya. Memangnya untuk apa darah domba ini, Ayah? Nah, Ayah akan jelaskan. Ibu, Nia, ke sini. Ayah akan jelaskan suatu hal yang penting banget. Nah, darah domba ini adalah ritual dari Tuhan. Tuhan menginginkan umat Israel untuk melakukan hal ini. Nah, nanti darah domba ini akan kita laburkan di ambang pintu. Dan kemudian nanti malam Tuhan akan datang ke tanah Mesir. Dan dia akan mengambil semua nyawa anak sulung. Termasuk anak sulungnya hewan dan juga manusia. Tapi kalau ada rumah yang ambang pintunya ada darah, Tuhan akan lewat saja. Dan semua umat Israel akan selamat dari tulah tersebut. Begitu. Oh, ya udah nih ya. Ya, Tadi kita Ayah bilang lakukan mau ya. oles Ya, Iya, ya, oke. silakan Ayah. Nah, Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita. Nah, Waduh, kita akan berikan yang banyak di sini ya. wah, Netes ya. Iya, nggak apa-apa. Yang Ngeri, penting Kak. kita selamat dari tulah. wah, Iya, ya, ya. Banyak ya ayah ya dioleskannya di pintu. Gimana Dek? Iya aku jadi takut. Aduh, iya nih, nah, serem loh. Serem kan. oke, sudah cukup. Ya, jadi kita nggak boleh keluar dari rumah. Karena ini menandakan rumah kita ada bagian dari bangsa Israel. Jadi kita nggak boleh keluar rumah ya. Mulai dari malam sampai besok pagi nggak boleh keluar rumah. Ya, Ya, kalian berdua juga nggak boleh keluar keluar rumah. Padahal aku sama adek mau main di lapangan sana. Nggak Ayo Mah. boleh pegangin. dulu di rumah aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Tapi tenang aja Dek, kita nggak perlu takut. Kan yang penting rumah kita udah diolesi sama darah domba. Betul. Jadi kita pasti akan selamat. Iya, jadi kalian berdua nggak usah khawatir. Ya, Ya Bu. Oh ayah ibu. Terus kita harus membuat persiapan apa ya? nah sekarang kalian bantuin ibu dulu. Kita buat makan malam. Oh makan malam. Makan, Iya. Nah, makan malamnya apa Bu? Makan malamnya apa? Nah, untuk makan Nah, malam ini ini, yang pasti kalian karena sukai. hari ini adalah hari harus kita peringati. Jadi kita akan makan daging domba panggang. Daging domba panggang. domba Oke. panggang. Enak Apa lagi, banget. Ma? Apa lagi, Ma? Apa lagi? Da-
roti tak beragi Ya. dan sayur pahit. Ini akan kita pakai untuk makan malam hari ini. Bentar mah. Bentar. Kalau Tadi apa, Kak? daging panggang kan enak ya dek Enak. ya. Aduh, Kelas. roti tidak beragi keras mah, nanti gigi kita ompong dong mah. Aduh. Tompong kan. Terus itu apa lagi? Sayur pahit. Sayur Aduh, pahit. Ma. Nah, justru itu roti tak beragi dan sayur pahit ini menandakan, memperingatkan kita akan penderitaan kita selama di Mesir ini. Tapi besok pagi Tuhan akan membebaskan kita dari penderitaan itu. Nah, malam ini adalah permulaan dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini adalah perayaan Paskah bagi Tuhan yang menandakan bahwa Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan meminta kita untuk memperingatinya dengan membuang semua ragi yang ada di dalam rumah. Dan memakan roti yang tak beragi ini selama 7 hari. Selama 7 hari. Iya, Ini ya 7 Pak hari ya. mulai hari ini, malam ini. Oh, oke. Begitu. Kalau Hitung deh, Nah, coba dihitung. 7 hari, 7 hari. misal hari ini tanggal 14, berarti kita harus makan roti tidak beragi sampai tanggal 7 hari. 14, tambah deh. 14. Ntar aku bisa. Berapa dek? Ayo dek. 21 hari. Iya, Nia Pintar, pinter. Sampai tanggal Nah. 21. Kalau begitu, ayah, ibu, apa nih yang harus kita lakukan sekarang? Oke, kita harus berarti kita sudah pakai ganti pakaian, kita sudah memakai tali Ikat pinggang ya, pinggang, Ikat pinggang ya, ya. Oh ikat iya. pinggang, dan kemudian kita akan pakai kasut kita, dan setelah itu kita akan makan sama-sama. Kita harus habiskan apa yang sudah disiapkan sampai selesai semua. Ya, oke. Sekarang mari kita lakukan. Oke ya, siap. Siap, Ayo, Ayah. ayo dek. Segera dek. Ayo. Segera dek. Jangan lupa bawa tongkatnya ya. Tongkatmu, Oh iya, Pak. tongkatmu. Oke, Siap. yuk. Anak-anak, semua orang Israel sudah mengoleskan darah domba di pintu mereka. Lalu mereka sekarang semua ada di dalam rumah, mereka mau makan, mereka mau berdoa, mereka mau siap-siap untuk berangkat keluar dari tanah Mesir. Di luar rumah, semuanya sepi, tidak ada orang yang ada di luar rumah. Dan makin malam anak-anak, suasananya makin serem. Ini ada apa sih malam ini ya? Kok rasanya sepi sekali. Karena apa anak-anak? Malam itu Tuhan akan turun dan mendatangi negeri Mesir. Tuhan akan masuk rumah demi rumah, bukan cuma rumahnya orang Mesir anak-anak, tapi juga rumahnya orang Israel. Karena malam itu Tuhan akan memberikan tulah yang ke-10. Setelah tulah-tulah sebelumnya diberikan dan orang Mesir, bangsa Mesir, Firaun tetap aja keras kepala, tetap aja nggak mau taat sama Tuhan. Tuhan marah dan malam ini Tuhan akan memberikan tulah yang ke-10. Tulah ke-10-nya apa anak-anak? Tuhan bilang, aku akan mencabut nyawa anak sulung. Anak sulung orang Mesir akan mati. Anak sulung orang Israel, kalau mereka tidak memberikan tanda darah di pintu rumahnya, juga akan mati. Dan malam itu Tuhan turun dari sorga. Dia datang dulu ke tanah Goshen, tempatnya orang-orang Israel. Tuhan mau lihat apakah ada orang Israel yang tidak taat kepada firman-Nya. Dia lihat, oh itu sudah ada tanda darah. Lalu Tuhan lewat rumah itu, gak jadi masuk. Tuhan lewat lagi rumah yang lain. Dia lihat, di sini juga sudah ada tanda darah. Tuhan lewat lagi, rumah yang ada tanda darahnya dilalui, dilewati.
Tuhan pergi ke sebelah yang lain, dilihat lagi, di sini juga ada tanda darahnya. Lalu Tuhan melewatinya. Dan ternyata semua rumah orang Israel sudah ada tanda darah anak domba. Maka semua rumah orang Israel dilewati, dilalui oleh kematian. Itu sebabnya perayaannya disebut Paskah. Karena Paskah itu artinya dilalui, dilewati oleh malaikat maut, dilewati oleh kematian. Lalu sekarang Tuhan pergi ke rumahnya orang-orang Mesir. Dia melihat rumahnya orang Mesir, tidak ada tanda darahnya. Lalu Tuhan masuk ke rumah itu. Dan setiap kali Tuhan dan malaikat mautnya masuk ke rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya, langsung anak sulung dari rumah itu mati, anak-anak. Baik anak sulung manusia maupun anak sulung ternak yang ada di kandang mati semua. Lalu Tuhan pergi lagi ke sebelah yang lain. Rumah ini juga tidak ada tanda darahnya. Rumah orang Mesir. Tuhan masuk ke dalamnya. Anak sulungnya mati. Tuhan pergi lagi ke sebelahnya. Tidak ada tanda darah. Tuhan masuk. Anak sulungnya mati. Tuhan pergi ke istananya Firaun. Tidak ada tanda darahnya. Lalu anak sulung Firaun juga mati. Anak-anak, semua orang Mesir nangis kehilangan anak sulungnya. Lalu mereka bilang, "Hei orang Israel, udah pergi sana, cepetan pergi, berangkat kamu, tinggalkan negeri kami, nanti kami mati semua, sana pergi." Dan hari itu Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibebaskan dari kematian anak sulung. Itulah Paskah buat orang Israel pada waktu itu. Wah, senang sekali anak-anak. Jadi anak sulung Israel mereka nggak mati karena diganti oleh darah anak domba. Nah, apakah darah anak domba itu harus terus dioleskan ke pintu-pintu? Tidak, anak-anak. Karena ternyata darah anak domba yang hari itu dioleskan ke pintu rumah-rumah orang Israel di Mesir, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sang anak domba Allah. Darahnya dikucurkan untuk menggantikan kita. Menggantikan anak-anak, menggantikan Bu Lydia, menggantikan Kak Ferry, menggantikan Kak Nia, menggantikan Kak Clara, menggantikan kita semua dari kematian. Menggantikan kita dari hukuman. Loh, emang Tuhan Yesus juga disembelih seperti domba? Anak-anak ingat ceritanya? Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, terus Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus, terus Tuhan Yesus diadili, di situ Pilatus mencambuk, menyuruh tentaranya mencambuk Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus dicambuk, berdarah semua, meleleh darahnya. Lalu mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Keluar darahnya juga. Tangannya Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, kakinya juga, lambungnya ditusuk pakai tombak, semuanya keluar darahnya. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya membuat kita selamat dari hukuman dosa, dari hukuman maut. Itu Tuhan Yesus lakukan, anak-anak. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya mulut kita yang ditampar karena suka bohong, ya kan? Harusnya tangan kita yang harus dihukum karena tangan kita suka mukul teman, suka mencuri, suka nyontek. Mata kita suka melihat pekerjaan orang lain, lalu kita contek. Kaki kita suka nendangin temen, suka jegal kalau temennya lagi jalan. Kita suka nakal. Harusnya kita yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman kita. Itulah Paskah dilalui. Anak-anak, tapi kenapa ya Tuhan Yesus kok mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus mau menggantikan kita? Anak-anak, Ibu mau kasih satu cerita yang bisa membantu kamu untuk memahami. Ada seorang ibu tua yang sedih sekali anak-anak karena anaknya cuma satu lagi. Nakalnya minta ampun. Dari kecil suka bohong, suka mencuri. Kalau dikasih tahu bentak-bentak mamanya.
Sampai dia gede sekarang ini, dia bukannya tambah baik, tapi dia tambah kurang ajar, dia tambah nakal. Dia mencuri uang tetangganya, lalu makin berani lagi, dia ambil sepeda motor orang lain, dia pukul orang lain. Dan hari itu anak-anak, si pemuda ini, anak ibu tua itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Dia berkelahi sama orang, dia pukul temannya sampai temannya itu luka parah dan mati. Dia ambil, dia rampok barang-barangnya, dan dia ketangkap anak-anak oleh polisi di daerah itu. Nah, pada zaman itu anak-anak, ketika si pemuda yang ketahuan berbuat jahat itu ditangkap dan diadili, langsung hakim mengatakan, karena perbuatanmu sudah sangat-sangat jahat dan kamu membuat orang di masyarakat ini takut, kamu dijatuhi hukuman mati. Hah? Hukuman mati? Iya. Dan hukuman mati itu akan dilakukan besok di lapangan. Hah? Kok di lapangan? Daerah itu biasa seperti itu anak-anak. Kalau mau menghukum orang yang jahat, itu dibawa ke lapangan, lalu orang-orang disuruh datang ke lapangan untuk lihat. Supaya mereka kapok dan tidak mencontoh perbuatan orang yang jahat ini. Nah, berita sudah menyebar ke seluruh daerah itu. Besok akan ada orang yang dihukum mati karena orang itu sangat jahat. Anak-anak, berita itu sampai ke telinganya ibu tua, mamanya si pemuda yang jahat itu. Lalu si mama ini, itu kan anakku. Ya ampun, anakku akan dihukum mati besok. Aduh, kalau dia salah, dia memang harus dihukum. Tetapi kalau dia dihukum mati besok dan dia belum bertobat, dia belum menyesali dosanya, dia belum minta ampun sama Tuhan, kan dia akan masuk ke neraka. Oh, enggak mau, aku enggak mau anakku masuk neraka. Aku enggak mau anakku nanti kalau mati dia masuk dalam siksaan di neraka. Lalu ibu itu cepat-cepat berlutut, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku untuk bisa nyelamatin anakku. Paling tidak supaya anakku itu sadar dulu akan dosanya. Minta ampun dulu sama Tuhan. Ini kan dia belum sadar. Tuhan tolong aku Tuhan. Anak-anak, lalu malam itu udara sangat dingin. Tapi ibu tua tadi setelah berdoa, dia ambil syalnya, dia pakai syalnya, terus dia keluar dari rumah. Oh, dia mau kemana anak-anak? Nggak ada yang tahu, karena ibu itu di rumah sendirian. Dia pergi malam itu, pergi. Dan kemudian kita lihat yang di penjara, si pemuda tadi yang besok mau dihukum mati, gelisah nggak bisa tidur. Aduh, aku besok akan dihukum mati. Apa yang harus aku lakukan? Anak-anak, dia bingung, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tetapi juga tidak minta ampun sama Tuhan, karena si anak ini memang tidak kenal Tuhan. Nah, besok pagi anak-anak, hukuman akan dilakukan jam 9. Jam 8 si pemuda ini sudah dibawa ke tanah lapang. Algojo sudah siap untuk menghukum mati. Orang-orang sudah berdatangan ramai sekali di situ. Hukum dia, supaya dia tidak lagi berbuat jahat, supaya tidak ada lagi yang dibunuh sama dia, supaya tidak ada lagi yang dirampok sama dia. Orang teriak-teriak, hukum dia. Anak-anak, hukuman akan dilakukan jam 9 tepat. Tandanya apa kalau hukuman itu akan dilakukan? Bukan alarm jam. Tetapi kebiasaan di daerah itu adalah kalau lonceng yang ada di menara di daerah itu yang tinggi sekali itu bunyi 9 kali, maka berarti itu jam 9 dan hukuman harus dilakukan. Anak-anak, jamnya terus berdetak. Orang-orang yang ada di situ sudah semakin deg-degan, menahan nafas. Kurang 5 menit. Kapok kamu ya. Kurang 5 menit lagi kamu akan dihukum mati. Anak-anak, terus kurang 4 menit. Kurang 3 menit. Kurang 2 menit. 1 menit lagi. Semua orang menghitung mundur. 60, 59, 58, 57, 56, 40, 30, 20. Hitung mundur. 5, 4, 3,
kok nggak ada bunyi lonceng? Petugas lonceng, suruh bunyikan. Anak-anak, kok nggak bunyi? Ada polisi yang pergi ke menara itu. Ayo bunyikan, ini sudah jam berapa? Jam 9, kita harus melakukan hukuman. Ya ampun Pak Polisi, dari tadi tuh saya udah menarik. Dari bawah ini saya menarik loncengnya, tapi nggak bunyi. Hah? Apa yang terjadi? Ayo aku bantu tarik. Lalu polisi itu membantu narik. Tarik lagi. Kok nggak bunyi ya? Aneh banget. Nggak pernah loh loncengnya nggak bunyi. Kok ini kok nggak bunyi apa-apa? Panggil bantuan. Orang-orang datang anak, lalu pegang tali yang gede itu karena loncengnya memang besar berat. Ayo kita tarik sama-sama. Tuh. Lebih kencang lagi. Tapi nggak bunyi anak-anak. Dan tiba-tiba seorang polisi berteriak, "Hah? Kok tanganku merah? Apa ini?" Ternyata ada darah yang mengucur lewat tali itu anak-anak. Dan tangan polisi, tangan orang yang pegang tali itu langsung kena darah semua. Hah? Kok ada darah? Naik ke atas menara. Lihat apa yang ada di atas sana. Langsung naik ke atas anak-anak. Dan apa yang dilihat oleh mereka? Ada seorang ibu tua yang sedang merangkul bandul lonceng itu kuat-kuat. Dia rangkul bandul lonceng itu, dia pegangi. Sehingga ketika talinya ditarik, bandulnya harusnya menatap ke sini, ke sana. Nggak bunyi. Kenapa? Karena yang kena loncengnya adalah badannya ibu tadi. Tangannya kena, kepalanya kena, ditarik sini, kepalanya kena, ditarik tuh. Darahnya di mana-mana. Kepalanya berdarah, pundaknya seperti remuk, berdarah semua. Lalu ketika ditemukan, ibu tadi sudah tidak kuat anak-anak. Dia mencoba masih memegangi, dirangkul kuat-kuat. Anakku nggak boleh mati, anakku nggak boleh dihukum. Tuhan tolong kuatkan aku. Tapi dia tidak kuat lagi. Tangannya lepas, lalu dia ambruk di situ. Anak-anak, polisi-polisi itu segera angkat, cepat bawa ke rumah sakit, cepat kita tolong. Lalu anak-anak ibu tua tadi dilarikan ke rumah sakit, darahnya sudah di mana-mana. Dan hari itu diumumkan, hukuman mati dibatalkan karena ada kecelakaan. Mereka tidak tahu siapa ibu tua tadi. Dan ketika polisi-polisi itu datang ke rumah sakit, ibu tadi sudah sangat lemah. Dia cuma bilang, "Bapak-bapak, tolong ampuni anakku, biarkan dia hidup." Hah? Ibu adalah ibu pemuda yang akan dihukum itu? Iya, aku minta tolong ampuni dia, biar aku yang menggantikan hukumannya. Anak-anak langsung pemuda tadi dibawa ke rumah sakit. Kamu lihat, ini ibumu. Gara-gara kamu, ibumu jadi seperti ini. Dia kepingin menyelamatkan kamu. Dia menggantikan hukumanmu. Anak-anak ketika melihat ibunya berdarah di mana-mana, kepalanya, tangannya, ibunya sudah sangat lemas, matanya sudah tertutup. Anak-anak langsung, anak muda yang jahat itu peluk mamanya. "Mama, ibu, maafkan aku, ampuni aku tidak akan lagi berbuat jahat, aku akan nurut ibu, aku akan nurut Tuhan, aku akan balik sama Tuhan, aku tidak akan lagi jadi penjahat." Ibu tadi memegang tangannya, mengangkat tangannya, mengelus kepala anaknya, dan dia mengatakan, "Itu yang ibu mau, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang menuruti Tuhan. Jadilah anak yang taat firman. Jangan berbuat jahat. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah berbuat jahat lagi." Lalu ibu itu mati anak-anak. Dia memberikan dirinya menggantikan anaknya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan dirinya mati untuk menggantikan kita. Bedanya, ibu tadi mati terus. Artinya dia tidak bangun lagi. Tetapi
Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena Tuhan Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Dia Tuhan yang hidup dan dia berkata kepada kita semua, anak-anakku, kalau kamu percaya kepadaku, hidupmu sudah ditebus pakai darahku. Aku memberikan kamu hidup yang baru, aku memberikan kamu kemenangan. Tuhan Yesus cuma minta satu, anak-anak, dari kita. Kalau kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia, kata Petrus tadi, dengan darah yang mahal, Tuhan Yesus cuma minta kita melakukan satu hal. Apa itu? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu caranya gimana, Bu? Mengasihi Tuhan itu caranya taat pada firman Tuhan. Itu saja. Taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan nyontek, tidak mencontek. Firman Tuhan bilang jangan pukul teman, tidak pukul teman. Firman Tuhan bilang jangan mencuri, kita tidak mencuri. Taat firman Tuhan. Siapa di sini kakak-kakak yang mau taat firman Tuhan? Adik-adik yang di rumah, siapa yang mau taat firman Tuhan? Wow, semuanya mau. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan, semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang di rumah ikuti Bu Lydia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menebus kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk hidup kekal yang Tuhan beri. Terima kasih untuk hidup baru. Tuhan, kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau menggantikan hukuman kami. Maka Tuhan Yesus, kami semua mau belajar mengasihi Tuhan, seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami mau belajar taat firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan, kami mau menyerahkan semua anak sekolah minggu, juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami bersama-sama belajar firman Tuhan dan belajar taat kepada Tuhan. Berkati semua anak yang ada di sini. Berkati juga negara kami Indonesia, jauhkan dari segala macam bahaya COVID-19 yang sudah mulai terkendali. Tuhan terus berkati supaya COVID ini tidak lagi mengancam kami. Kami menyerahkan sekolah anak-anak, Tuhan berkati pelajaran mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan pada anak-anak. Kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan pada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Ade, Ya Kak, jadi itu karena darah itu orang Israel jadi selamat. benar sekali. Nah, karena darah Tuhan Yesus kita juga jadi selamat. Betul sekali. Nah, jadi harusnya kita nih yang dihukum ya. Betul, bukan Tuhan Yesus ya Kak ya. Nah, sebagai balasannya kita harus taat dan melaksanakan firman Tuhan. KAGKI Bromo, Hikari. Hai. Bangkit berdiri. Adik-adik kita bangkit berdiri ya, Yuk, kita mau bangkit diri, nyanyikan kita lagu. nyanyi. La 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 la. La 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 la. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita
hikari atau cahaya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Hikari. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selamat Paskah Selamat semuanya. Paskah.